Supervisi pertama setelah jadi guru SD. Halo, assalamualaikum semuanya. Kok bilang setelah jadi guru SD? Iya, soalnya selama ini kita tuh jadi guru SMP. Dan kalau di SMP tuh udah beberapa kali. Dan ini pertama kalinya disupervisi setelah jadi guru SD. Nah, kalian pasti penasaran kan kenapa dari kemarin kita belum bikin vlognya? Iya, soalnya kita sibuk dengan berbagai macam aktivitas. Akhirnya kita baru bisa gabungin semuanya. Kita baru cerita hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah proses supervisi saya ya. Jadi itu kalau misalnya kita guru, kalau kalian bilang enak ya jadi guru ini, enggak. Pokoknya setiap profesi itu ada enak dan tidaknya. Tapi semuanya itu kalau misalnya kita memang di bidangnya kita pasti paham, ya kan? Jadi kalau misalnya yang memang guru pasti tahu menjadi guru itu harus apa. Kalau yang kalian kerja di tempat lain kalian pasti tahu juga pekerjaannya kalian harus seperti apa, ya kan? Nah, jadi kita ada porsinya masing-masing begitu. Nah, lanjut. Jadi di supervisi kali ini sebenarnya ini tuh kayak dadakan kena kandang paksa. Enggak kena kandang paksa, ntar supervisor saya ketawa lagi. Enggak ya. Jadi ini tuh kemarin supervisinya tuh kurikulum merdeka, tapi kebetulan di sekolah saya tuh masih kurikulum Kurtilas untuk kelas 3 dan 6. Jadi saya di supervisinya itu berdasarkan dengan apa yang saya ajarkan. Jadi saya kurikulumnya sekarang itu K13. Insya Allah tahun depan kita kumar juga. Nah, ini ya kalian tahu kan kalau misalnya kita ingin berkarir tapi kita juga pengen jadi ibu. Nah, momen seperti inilah yang ada. Tapi untungnya supervisor saya baik banget, supervisor saya Masya Allah banget, Bapak Andi. Ini anak saya datang loh di tengah-tengah supervisi saya. Dia baru pulang sekolah, dia bawa jeruk, dia ngajakin makan jeruk. Ini dia dia berdiri di depan saya dengan wajah tidak tahu apa-apa, dia nggak tahu kalau maknya lagi diawasin. Nah, ini jadi saya nyuruh dia ke kantor dulu untuk nunggu saya. Nanti saya akan kembali setelah supervisi saya selesai. Dia tuh kayak kudorong-dorong tapi enggak sih, maksudnya enggak kudorong-dorong bagaimana, cuman aku kasih pengertian. Jadi alhamdulillah dia mengerti. Jadi dia kembali ke kelas. Jadi saya lanjut di sini saya menjelaskan materi sesuai dengan yang ada di perangkat saya. Jadi sambil ngajar, sambil diawasin. Kalian tahu nggak sih sepede-pedenya saya tetap grogi. Apalagi ini momen pertama kali saya setelah menjadi guru SD. Kalian tahu shocknya. Jadi setelah dari SMP turun ke SD, beda banget ya kan. Kemudian tiba-tiba disupervisi, tapi oke lah ya, kita lewatin semuanya. Beliau juga jadi supervisor saya juga luar biasa, banyak pesan-pesan beliau yang sangat bisa jadi inspirasi buat saya ya, alhamdulillah ya. Jadi salah satunya juga itu kemarin yang sudah saya bikin caption, dan ada juga yang bilang kalau kita jadi guru itu kemudian kita punya atasan, kita nggak boleh menolak pekerjaan apapun yang diarahkan dari atasan kita, karena setiap pekerjaan itu akan membawa kita untuk tahu sesuatu lagi ya, seperti itu ya kan, luar biasa. Nah, ini ada lagi anak saya datang, jadi dia minta bajunya untuk dibukain. Jadi dia itu seragam sekolahnya dobolan, ada di dalamnya juga baju biasanya. Jadi dia kalau misalnya pulang sekolah ganti baju dulu sambil nunggu emaknya selesai ngajar baru pulang bareng. Nah, ini sambil saya kasih ke anak-anak, saya sudah jelasin semuanya. Kita kembali lagi ya. Sorry, soundnya ke skip soalnya Ara ngajak ngobrol. Nah, lanjut ya, ini si anak gadis dibukain bajunya, kemudian saya suruh lagi dia kembali ke kantor untuk nungguin saya. Dan seperti kalian tahu ya, kalau anak SD kita ajar pokoknya setiap saat akan ada ibu, sebelah kiri sebelah kanan semuanya ibu, depan belakang semuanya ibu. Tapi supervisor saya Masya Allah sabar banget ngadepin kita, dia biarkan kita berproses, dan setelah itu baru kita dikasih arahan lagi, dikasih nasihat lagi, dan beliau sempat memberi wejangan kepada anak-anak setelah proses supervisi saya selesai. Banyak pesan-pesan yang beliau sampaikan untuk anak saya, untuk saya sendiri juga, dan itu saya berterima kasih karena ini momen yang benar-benar mungkin nggak akan terlupakan ya. Di sini saya juga sempat bercanda sama beliau biar nggak tegang, soalnya beliau tahu kalau saya grogi. Tapi terima kasih ya Pandi untuk semuanya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Di sini saya ngumpulin semua tugas-tugasnya karena semua prosesnya kita lewatin sesuai dengan runtutan yang ada di perangkat. Jadi
enggak dijelasin juga, supervisor tahu karena, dia ada pegangan perangkat yang saya buat. Dan di akhir, sesi ini beliau memberi wejangan ke anak-anak didik saya dengan pesan-pesan yang luar biasa, semoga, makin semangat anak-anaknya belajar. Dan setelah itu kita kembali ke kantor bincang-bincang, dan di sini beliau bilang, "Kayaknya Bu Hermi grogi deh," dan memang saya grogi. Dan kemudian kita lanjut ya, ini menu sederhana kita tapi insya Allah nikmat untuk kita nikmatin siang hari ini. Dan momen di akhir video ini sebenarnya saya mau bikin video penutup tapi tiba-tiba beliau datang di belakang saya. Jadinya nggak jadi bikin video penutup. Ini semua teman-teman udah pada makan ya. Kita makan bareng, kita nikmatin menu-menu yang udah kita siapin sebelumnya. Dan di sini ada bapak yang sedang menikmati dan ibu-ibu. Kemudian setelah semua proses selesai, beliau-beliau pamit, beliau-beliau mengucapkan terima kasih. Kita juga mengucapkan terima kasih. Ada beliau ini yang paling lama kayaknya di kelas. Dan ini teman-teman juga semuanya menikmati apa yang kita suguhkan hari ini. Dan thank you for watching ya teman-teman. Semoga yang belum observasi dilancarkan semuanya. Jangan takut, santai aja soalnya tetap bakal ini. Ya udah kita ngakak dulu lah. Karena kita mau bikin video penutup tapi nggak jadi. Bye bye. Thank you for watching.